Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya, step by step menuju ke fase berikutnya atau ke open mainnet. Kemudian di sini kita masih dalam fase enclosed mainnet, di mana di sini masih banyak sekali terjadi semacam transaksi barter ya di dalam fase enclosed mainnet ini. Kemudian di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ada Pi Marketplace, kemudian dalam bentuk bahasa Korea. Ini adalah transaksi yang terjadi di Busan ya, di Korea Selatan selama fase enclosed mainnet ini. Nah, jadi di sini itu cukup mantap sekali, rekan-rekan juga bisa melihat pergerakan perkembangan Pi Network dari berbagai macam di dalam kalangan komunitas di berbagai mancanegara. Nah, jadi di sini informasi ini admin ambil daripada saluran Twitter Deathless68, pasar pembayaran Pi di Busan di Korea Selatan ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk informasi, admin mengambil sumber dari Twitter. Kemudian selain itu juga 3 jam yang lalu di sini Deathless68 juga memberikan semacam informasi ya berkaitan dengan transaksi barter demi barter yang terjadi dari berbagai mancanegara, pertukaran barang dan jasa dengan jaringan Pi. Ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga lokasi ya, serta apapun bisa diperdagangkan dengan menggunakan koin Pi. Termasuk juga ada yang dari Indonesia ya, ini juga diberitakan oleh Deathless Pi di sini rekan-rekan. Ini adalah semacam transaksi yang terjadi di Indonesia selama fase enclosed mainnet ya. Jadi cukup mantap sekali. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Nanti silahkan saja tulis dalam kolom komentar. Apakah rekan-rekan sudah lolos KYC, sudah memiliki saldo mainnet dan sudah melakukan barter ya? Nah, itu adalah semacam nanti bisa rekan-rekan tulis dalam kolom komentar. Jika rekan-rekan sudah melakukan transaksi ya, pasti akan tercatat di dalam blockchain Pi Network. Kemudian di sini juga ada informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan Ferrari ya, yang menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Salah satunya adalah dengan Bitcoin ya. Kemudian pasarnya itu masih terbatas di dalam pasar Amerika dan juga akan menuju ke pasar Eropa ya. Jadi cukup mantap sekali. Ini adalah salah satu terobosan pembayaran dengan cryptocurrency ya. Salah satunya ya bisa dengan menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan ke depan juga bisa menggunakan Pi Network Coin ketika sudah realistis menuju ke open mainnet. Jadi informasi di sini langsung dikutip oleh CNBC dan langsung diberitakan oleh banyak sekali media-media, terkhusus para pioner semuanya ya di seluruh dunia. Kemudian di sini admin juga akan sedikit membahas ya informasi yang cukup menarik sekali yang kita bahas ya, yaitu berkaitan dengan daftar Pi Network di bursa kripto, apa yang akan terjadi ya. Jadi di sini apakah yang akan terjadi ketika Pi Network itu listing ke dalam bursa atau ke dalam exchanger. Nah, ini ada semacam pembahasan yang cukup menarik sekali ya, dan ini admin langsung membuka daripada saluran website Moonbyte yang ikut memberitakan seputar analisa demi analisa ya. Informasi masih 17 Oktober 2023. Kita coba cek and recheck analisa atau berita yang disampaikan oleh Pi Moonbyte di sini. Dengan visi menjadi mata uang kripto sebagai istilah rumah tangga, Pi Network telah berkembang dengan sangat pesat. Namun sejauh ini memang yang diantisipasi oleh para pionirnya ya. Namun tidak sejauh yang diantisipasi oleh para pionirnya, meskipun telah merevolusi penambangan kripto dengan memperkenalkan konsep penambangan seluler ya, penambangan yang cukup mudah sekali dan ramah lingkungan. Bitcoin belum menjadi mata uang kripto yang sukses karena memang masih belum open mainnet, belum listing ke dalam exchange atau bursa. Kemudian untuk dukungan itu memang sangat besar sekali ya, memiliki komunitas ya kurang lebih 50 juta pionir. Nah, kemudian di sini Pi Network juga sering dikritik oleh komunitasnya sendiri ya, karena tidak meluncurkan open mainnet dan bahkan tidak memberikan roadmap yang jelas ya untuk mencapai pencapaian ini. Kemudian di sini memang ada kekhawatiran baru yang menyebar dari komunitas bahwa Pi Network tidak diluncurkan dengan tujuan untuk terdaftar di bursa atau akan listing ke exchange kripto. Kemudian di sini kami akan mengeksplorasi kekhawatiran ini dan secara lebih rinci di bawah ini ya. Jadi segala bentuk kemungkinan seperti apa ketika Pi Network itu nanti bisa listing ya. Ini adalah semacam analisa demi analisa yang sangat menarik sekali. Nah, disebutkan di sini untuk saga pertukaran kripto jaringan Pi, pertanyaan tentang kapan, bukan jika. Dalam pengumuman roadmap jaringan Pi yang terbaru ya, Core Team mengkonfirmasi akan ada versi beta jalan, yaitu 2 versi ya yang diluncurkan masing-masing pada Oktober dan juga pada bulan Desember mendatang.
Dan segala sesuatu dalam pengumuman tersebut tampaknya memang sangat bagus sekali, kecuali pernyataan yang menegaskan bahwa roadmap tidak akan menyertakan jadwal untuk open mainnet. Sebaliknya mereka hanya akan membahas pencapaian, jadi yang perlu dicapai sebelum memasuki open mainnet. Intinya hanya seperti laporan saja ya untuk fase open mainnet atau fase versi mainnet bulan Oktober dan juga bulan Desember. Jadi untuk informasi resmi kapan dibukanya masih belum ada ya rekan-rekan. Hal ini cukup mengecewakan bagi pengguna yang mengantisipasi tanggal open mainnet secara resmi, dan memang sangat benar ya, pencapaian open mainnet yang akan disertakan dalam roadmap kemungkinan besar tidak disertai dengan tanggal yang pasti ya. Ini sudah informasi yang jelas sekali. Kemudian di sini Bitcoin harus berada di open mainnet sebelum terdaftar di bursa manapun, karena tanggal open mainnet masih belum diketahui. Kemudian di sini untuk para pemegang atau holder Coinbase atau para miner ya atau pioner tidak akan dapat memperdagangkan dan bisa menukarkan kepemilikannya dengan aset digital yang lain hingga proyek diluncurkan menuju ke open mainnet. Ini memang jelas mayoritas pengguna Pi dengan sabar mengikuti proyek dengan harapan dapat menguntungkan mereka ya, atau kita bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan cuan ya ketika kita membeli Coinbase, salah satunya dengan cara dijual ke bursa. Kemudian dengan meningkatnya kekhawatiran anggota aktif komunitas Pi, di sini juga ada Edi Kabas ya dalam saluran Twitter memposting jaringan Pi tidak dikembangkan untuk terdaftar di bursa. Intinya di sini kita juga bisa menganalisa ya, dan sejauh ini hanya sebatas analisa demi analisa, dan juga bisa dikatakan pendapat demi pendapat ya dari kalangan komunitas atau dari pioner saja. Nah di sini memang kalau kita lihat Pi Network itu memang tidak diciptakan untuk listing ke bursa ya, dan kalau kita lihat banyak sekali yang beranggapan satu koin Pi 4,7 atau 8 miliar, karena di sini untuk developer secara pasti memang tidak ada ya untuk Pi Network ya rekan-rekan, dan sedangkan untuk partner-partner daripada project-project Pi Network secara pasti, nah di situ mungkin kita akan menggali ya sejauh mana daripada partner kemudian investor dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah harga, ini banyak sekali yang bertebaran berita untuk masalah harga dikembalikan kepada para pioner ya. Nah di sini ada yang mengatakan Pi tidak diciptakan untuk diperdagangkan, ia hanya diciptakan untuk menjadi media pertukaran produk dan layanan atau menjadi sarana untuk barter ya. Pernyataan ini mengisyaratkan tujuan utama daripada proyek Pi, inisiatif mata uang kripto difokuskan membangun ekosistem yang berkelanjutan terukur efisien agar mata uang kripto bisa digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya memikirkan untuk mendapatkan koin Pi di bursa dan menghasilkan keuntungan. Nah ini adalah informasinya. Kemudian di sini memang untuk bisa terdaftar di bursa sangat penting untuk liquidity ya mata uang kripto, karena memberi pengguna lebih banyak cara untuk bisa berdagang dan berinteraksi dengan token. Peningkatan liquidity seringkali menghasilkan pasar yang lebih dinamis dan akses yang lebih mudah bagi calon investor. Namun di sini untuk core team harus kuat dan harus memberikan sesuatu yang berharga kepada pengguna untuk memastikan proyek tersebut berjalan baik di pasar jangka panjang ya. Jadi harus memiliki likuiditas atau memiliki saldo dana yang cukup ya rekan-rekan sebagai bentuk liquid untuk menjamin daripada backup harga nilai suatu project koin tersebut ya, sebagai nilai underlying atau ya bisa dikatakan sebagai liquidnya. Nah kemudian di sini kalau Pi Network itu memang bisa dikatakan berbeda konsep project dengan cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya. Nah maka dari itu ya kita tinggal menantikan ya rekan-rekan perkembangan demi perkembangan Pi Network yang terbaru lagi, atau rekan-rekan juga bisa melakukan transaksi demi transaksi selama fase enclose mainnet di sini untuk bisa membentuk harga di dalam Pi blockchain ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif ya. Ini kita bisa mengambil ya semacam informasi imunitas, dan jangan lupa rekan-rekan sekarang project yang lain selain daripada Pi Network untuk menghasilkan pundi-pundi cryptocurrency atau pundi-pundi keuangan rekan-rekan ya, untuk menghasilkan uang terutama dari media internet melalui event-event airdrop dan juga yang lainnya. Semoga rekan-rekan bisa beruntung. Sekian, terima kasih.